Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Permana Putri dengan NIM C023014. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai konsep dan pencatatan akuntansi pajak dari pendapatan, penghasilan, dan penjualan. Pajak atas pendapatan. Pajak atas pendapatan dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak bagi individu maupun badan usaha yang dapat menambah kekayaan. Pendapatan yang dikenakan pajak mencakup gaji, upah, honorium, laba usaha, dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan keuntungan dari penjualan aset. Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan sehingga setiap wajib pajak wajib melapor pembayaran tepat waktu. Pendapatan individu dan badan usaha. Pendapatan individu berasal dari pekerjaan tetap maupun pekerjaan bebas. Sementara pendapatan badan usaha berasal dari hasil penjualan barang, jasa, atau laba usaha. Semua pendapatan ini termasuk objek pajak dan wajib pajak dicatat secara sistematis. Laporan keuangan komersial perlu disesuaikan dengan ketentuan fiskal agar besaran pajak terutang dapat dihitung dengan akurat. Penyesuaian ini mencakup penghasilan yang tidak dikenakan pajak dan biaya yang tidak dapat dikurangkan sehingga laporan pajak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Tarif pajak atas pendapatan. Pajak pendapatan menggunakan sistem tarif progresif, di mana semakin tinggi penghasilan, semakin besar tarif pajak yang dikenakan. Sistem ini diterapkan untuk menegakkan prinsip keadilan dan memastikan kontribusi wajib pajak sebanding dengan kemampuan ekonominya. Pajak yang terkumpul digunakan untuk membiayai penggunaan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik, sehingga peranan pajak sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pencatatan pendapatan kena pajak. Pendapatan kena pajak dicatat sesuai standar akuntansi keuangan dan disesuaikan secara fiskal untuk menentukan penghasilan kena pajak. Penyesuaian dilakukan karena laporan keuangan komersial sering berbeda dengan perhitungan fiskal. Misalnya terkait biaya yang tidak dapat dikurangkan dan penghasilan yang dikecualikan. Pendapatan yang sistematis menjadi dasar perhitungan pajak terutang, sehingga kewajiban pajak tercatat secara akurat dan transparan. Pajak atas penjualan. Pajak atas penjualan dikenakan pada setiap transaksi penjualan barang atau jasa. Pajak ini meliputi pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan yang timbul dari penjualan. Pajak penjualan mempengaruhi kewajiban fiskal perusahaan, harga jual produk, serta pelaporan keuangan serta keseluruhan. Pencatatan yang tepat membantu perusahaan memastikan kewajiban pajak dihitung dengan benar dan disetorkan tepat waktu. Rekonsiliasi fiskal penjualan. Pencatatan pajak penjualan mempermudah rekonsiliasi fiskal antara laporan keuangan komersial dan penghasilan kena pajak. Perbedaan akibat penghasilan yang tidak dikenakan pajak atau biaya yang tidak dapat dikurangkan dapat diidentifikasi dan disesuaikan. Hal ini memastikan pelaporan pajak menjadi akurat, transparan, dan sesuai peraturan. Proses rekonsiliasi juga membantu mengurangi resiko sanksi administratif dan kesalahan pelaporan. Peran akuntansi dalam pajak. Akuntansi memiliki peran penting dalam pencatatan, pengukuran, dan pelaporan kewajiban pajak. Dengan akuntansi yang tepat, perusahaan dan individu dapat mengetahui besaran pajak terutang dari pendapatan, penghasilan, dan penjualan, serta memudahkan rekonsiliasi fiskal. Sistem akuntansi yang baik mendukung kepatuhan pajak, pengelolaan kewajiban fiskal, dan akurasi laporan keuangan secara keseluruhan. Klasifikasi pajak atas penghasilan. Pajak penghasilan diklasifikasikan berdasarkan jenis penghasilan dan subjek penerima. PPh pasal 21 dikenakan untuk gaji, upah, dan honorium. PPh pasal 22 untuk kegiatan perdagangan impor. PPh pasal 23 untuk dividen, bunga, royalti, serta PPh pasal 25 atau 29 untuk angsuran pajak berkala. Klasifikasi ini membantu wajib pajak mengetahui jenis pajak yang harus dibayarkan dan mempermudah administrasi serta perlaporan pajak. Penghasilan yang termasuk objek pajak. Penghasilan yang termasuk objek pajak
mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomis yang menambah kekayaan seperti gaji, upah, laba usaha, dividen, bunga, royalti, sewa, dan keuntungan dari penjualan aset. Pajak atas penghasilan ini bisa bersifat final atau tidak final sesuai peraturan sehingga wajib pajak dapat menghitung kewajiban pajaknya dengan tepat. Pengenaan pajak ini memastikan kontribusi dari setiap sumber penghasilan diterima negara secara adil. Penghasilan yang bukan objek pajak. Penghasilan yang bukan objek pajak adalah penghasilan yang diterima wajib pajak tetapi dikecualikan dari PPh, seperti warisan, hibah tertentu, beasiswa, santunan pensiun, dan bantuan sosial. Penghasilan ini tetap dicatat dalam laporan keuangan untuk dokumentasi lengkap, transparansi, dan pengelolaan keuangan yang tepat. Fungsi jurnal pajak dalam manajemen. Jurnal akuntansi pajak mendukung pengendalian internal, memantau kewajiban pajak, mencegah kesalahan pencatatan, dan meningkatkan transparansi laporan keuangan. Dengan pencatatan yang sistematis, perusahaan dapat memastikan kepatuhan pajak, pengelolaan kewajiban fiskal berjalan efektif, dan meminimalkan risiko administratif. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu akuntansi pajak memastikan kewajiban pajak dari pendapatan, penghasilan, dan penjualan tercatat akurat. Pencatatan sistem, penerapan klasifikasi pajak yang tepat, dan penggunaan jurnal akuntansi mendukung kepatuhan, transparansi, serta akurasi laporan keuangan secara menyeluruh. Dengan demikian, pajak dapat dikelola secara efisien dan sesuai peraturan yang berlaku. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.